mengenai tema kita pagi ini, ancaman PHK massal ya di tengah pandemi begitu, agak menghantui. Ya, gitu loh ya berarti ya. Bahkan bukan menghantui lagi, lebih di level mengkhawatirkan begitu mungkin ya, Vi ya. Betul. Kita lihat dulu ya mungkin ya informasi berikut ini. Pandemi COVID yang tengah dialami bangsa ini tak pelak memaksa dunia industri, mulai dari industri besar, menengah hingga industri kecil harus berjuang dengan susah payah agar dapat terus bertahan dan dapat melangsungkan kelangsungan hidup perusahaannya. Tidak sedikit perusahaan yang terpaksa harus mengatur strategi atau membuat skema darurat sebagai dampak dari pandemi ini. Di antara kebijakan yang digunakan sejumlah perusahaan yaitu memotong sebagian penghasilan karyawan yang bekerja dari rumah, menunda sementara sebagian gaji karyawan, atau dengan membayar beberapa persen dari gaji karyawannya yang terpaksa harus berada di rumah sementara waktu dan tidak bekerja. Gelombang PHK pun tidak dapat terelakkan, terutama untuk industri yang bergerak di bidang niaga dan juga restoran. Situasi ini membuat pemerintah terus berusaha membuat skema-skema pengaturan dan penanganan dampak pandemi, termasuk mengatur skema keberlangsungan perusahaan agar dapat menekan gelombang PHK. Pemerintah juga meluncurkan kartu prakerja di tengah pandemi COVID, juga meluncurkan pelatihan kerja dan persiapan modal usaha agar roda perekonomian terus berputar. Ya, nampaknya gelombang PHK ini tidak dapat dipungkiri ya, Vi ya. Sudah banyak juga jurus ataupun antisipasi yang pastinya dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir. Ngobrol dengan Pak Gita Wirjawan. Saat ini mungkin masih ada industri yang berjalan. Iya. Karena apa? Karena masih mengerjakan. Karena ada demand-nya. Order, ada demand-nya. Ada permintaannya. Nah, tapi apakah ke depannya masih akan ada seperti itu? Kalau sudah tidak ada? Karena angka PHK ini nampaknya terus meningkat 2 juta lebih ya, 2 juta lebih. Kita langsung saja bahas lebih detail ya, Vi ya. Kita sudah terhubung dengan Mas Fajar Dwi Wisnuwardani, tenaga ahli utama Deputi 3 dari Kantor Staf Presiden. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Fajar. Assalamualaikum Mas Fajar. Waalaikumsalam Mbak Rati, Mas Harif. Iya, ganggu lagi waktunya Mas Fajar ya. Mas, ini melihat angka dari PHK ini semakin hari semakin meningkat begitu ya Mas ya. Kondisinya, realnya saat ini seperti apa sih Mas? Mungkin bisa dijelasin dulu Mas Fajar. Baik, terima kasih. Angka itu nampaknya bukan angka yang, saya sepakat dengan Mbak Rati tadi ya, bukan angka yang menghantui, tapi kayaknya memang sudah memang betul mengkhawatirkan, bahasa Mbak Rati seperti itu. Walaupun kemudian karena ini adalah wabah pandemi yang secara global terjadi, dan tentu juga masalah pengangguran atau PHK dan perumahan ini adalah sebuah fenomena juga. Saya katakan fenomena bukan mengatasnamakan bahwa itu adalah normal, tapi bisa jadi memang angka-angkanya sebesar itu. Angka terakhir yang kami bisa sampaikan adalah angkanya sudah sangat besar, Mbak, 2,1 juta. Wow. Itu yang dirumahkan dan di PHK. Di PHK ya. Walaupun menurut keterangan dari Kementerian Ketenagakerjaan memang masih perlu dialinasi juga. Apakah itu kemudian terkait angka yang real atau memang harus di adjustment lagi. Tapi angkanya tentu tidak akan jauh dari situ. Secara umumnya seperti itu. Yang secara khusus sebenarnya beberapa daerah yang paling banyak terdampak itu adalah daerah-daerah yang ya selama ini kita lihat sebagai daerah yang utama untuk industri. Angka-angkanya juga sangat besar, Mbak Rati sama Mas Arif. Untuk DKI sendiri yang dirumahkan kabar terakhir sudah 449 something untuk yang dirumahkan. Sementara 30.000 lebih sudah di PHK. Untuk Jawa Barat ada surat resmi dari Bapak Kepala Dinas Provinsi, itu 50.187 dirumahkan. Sementara 12.161 itu di PHK. Total perusahaannya juga besar, angkanya angka-angka di atas ribuan gitu. Jadi Jateng sendiri sampai sekarang 56.000 datanya, sampai yang di PHK 11. Dan itu adalah fenomena yang menurut saya angka yang dilaporkan yang kami terima. Nah, mungkin bicara penyebabnya, sekedar menambahkan dari disampaikan oleh teman-teman Mbak Rati dan Mas Arif. Ada beberapa masalah ya. Satu, tentu masalahnya dampak dari COVID. Ada yang kemudian karena COVID kemudian ordernya turun, bahkan kalau di sektor garment kami lihat
ada yang sampai ordernya tinggal 25%, Mas. Iya. Dan itu membuat mereka harus merumahkan pekerjaannya. Dan garment rata-rata kan ribuan angka pekerjaannya. Lalu yang kedua juga karena ketika COVID kemudian teridentifikasi ada salah satu perusahaan, ada beberapa perusahaan juga yang pekerjanya kena COVID, sehingga dirumahkan juga. Jadi angkanya itu besar juga. Yang lain yang saya lihat juga jadi penyebab adalah dari dulu beberapa industri padat karya itu mengalami atau mendapatkan isu mengenai keinginan melakukan realokasi ke daerah-daerah yang upah minimumnya relatif lebih rendah dari kondisi atau tempat sekarang. Kondisi COVID ini bisa jadi secara positif dilihat trigger, tapi bisa jadi secara negatif trigger juga untuk menjadi alasan. Nah, kenapa kemudian mereka buru-buru pindah, dan angkanya besar juga. Terakhir saya mendapatkan informasi ada 1.800 yang mulai bulan depan akan akan di PHK. Mas Fajar, sejenak kita mungkin mendengarkan juga suara masyarakat ya, Mas ya. Bukan untuk ini sih apa namanya dikonfirmasi ke Mas Fajar atau apa, kita menyerap gitu lah, kita menyerap data dari masyarakat. Ini sudah ada Pak Sujarwo di Tuban, Jawa Timur. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Sujarwo. Ya. Pak Jarwo. Selamat pagi. Ya Pak Jarwo, mau tanya Pak Jarwo ini pekerja atau pengusaha, Pak? Saya ya pekerja sekaligus pengusaha, jadi membawai kan usahanya di bidang catering, terus untuk persewaan orang-orang hajatan, terus untuk apa sound system orang-orang hajatan. Jadi itu apa yang digembar-gemborkan dari pemerintah itu nggak ngefek ke saya itu. Saya sudah 2 bulan lalu tuh berhenti total. Nggak ada yang ngasih bantuan saya. Pak Jarwo? Saya job-job ya. Mau tanya Pak? Ya. Berapa orang Pak karyawan? Ya. Ada sekitar di atas 10 orang. Di atas 10 orang. Jadi, ya. Biasanya Jadi, digaji nih Pak? Ada yang saya gaji, ada yang freelance. Jadi mereka tergantung job semakin besar, penghasilan mereka semakin besar. Sudah berapa lama praktis usaha ini bisa dikatakan berhenti total? Sudah hampir 2 bulan yang lalu. Jadi pemerintah baru gembar-gembor, sekarang itu saya sudah terdampak. Dan pada saat berhenti total itu, yang 10 orangan itu, termasuk yang freelance itu, praktis tidak ada suplai dana dari Bapak? Saya terpaksa memberi bantuan mereka secara pribadi. Melalui apa? Bapak melakukan itu melalui apa? Menggunakan apa? Ya, saya kasih uang lah untuk mereka mungkin bertahan hidup atau bagaimana. Soalnya kan kalau memang saya mengacu pada job, memang tidak ada job, tapi kan kita kembali ke mereka. Jadi kan mereka kalau tidak ada kerjaan, kan ya terpaksa tidak berpenghasilan. Sebelum masa pandemi COVID ini, Pak, job lumayan mengalir deras, Pak? Oh, lumayan banyak. Jadi kayak biasanya sebelum puasa seperti ini, sebelum Ramadan, dan nanti setelah Ramadan itu sudah banyak. Dan saya sudah pernah bertanya ini kepada pihak-pihak terkait, katanya ada bantuan. Jadi saya coba bertanya ke kepala desa, kepada Pak Camat, bagaimana bantuan ke karyawan saya dulu. Bukan Pak Sujarwo, kita sudah menangkap poinnya ya. Nanti akan mungkin diberi bantuan segera dari pemerintah, pencerahan oleh Mas Fajar. Baik, Mas Fajar boleh dijawab, tapi kita harus jeda dulu ya, sejenak ya. Kita akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kembali lagi pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih juga sama Mas Fajar. Mas Fajar, tadi ada curahan hati begitu ya Mas, mengenai bantuan yang sampai dengan saat ini kok belum dirasakan sama Pak Sujarwo begitu. Baik, saya pikir tadi ada beberapa yang saya tangkap. Pertama memang masalah bantuan, dan memang Pak Sujarwo mencoba menyampaikan bahwa bantuan yang beliau maksud adalah untuk pada para pekerjanya atau para mantan pekerjanya. Ya, sekedar background saja. Sebenarnya pertanyaan kayak gitu juga, kalau saya memang dari keluarga catering juga, jadi saya ditanya juga seperti itu. Kok mana nggak ada seperti itu bantuannya? Saya pikir itu pertanyaan yang sangat wajar, dan saya sangat apresiatif juga terhadap Pak Jarwo ketika beliau menyampaikan bahwa walaupun kondisinya sekarang tidak ada order sama sekali, beliau masih berkenan untuk mengeluarkan dari kantong membantu para pekerjanya walaupun tidak ada order sekarang. Nah, mengenai apa yang sudah disediakan pemerintah, mestinya
mestinya ya. Kalau kita lihat mereka adalah pekerja, terus kemudian sekarang tidak bekerja, mungkin dulunya mereka adalah teman-teman yang bekerja di tempat cateringnya Pak Jarwo atau di tempat-tempat yang lain itu dulunya tidak masuk dalam DPKS atau tidak masuk dalam penerima untuk bantuan sosial yang sudah disediakan pemerintah selama ini. Tidak terdata ya. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, sekarang mestinya ketika mereka tidak lagi menjadi pekerja, ada proses untuk mendata lagi atau memang untuk memasukkan mereka dalam data tersebut sehingga mereka eligible untuk bisa menerima bantuan sosial yang disediakan. Baiknya Pak Jarwo atau karyawan-karyawannya ini apa Mas? Datang kemana gitu mungkin? Mungkin bisa menyampaikan kepada, tadi sudah benar sih Pak, Mas Arif dan Mbak Ratih, kepada kepala desa atau pejabat di tingkat RT atau RW menyampaikan kondisi terakhir. Tentu kalau RT karena memang pekerjaannya tempat tinggalnya masing-masing, itu juga RT-nya masing-masing ya. Artinya memang harus, kalau melihat sistemnya sekarang belum saya sendiri melihat belum terlalu berjalan pendataan, sehingga perlu juga proaktif. Saya ingin menambahkan Mas Arif bahwa selain dari pekerja di catering seperti itu, menurut saya sektor informal adalah salah satu yang paling terdampak dengan 74 juta pekerja di sektor informal. 70 ya? Menurut saya 74 juta Mas. Jadi menurut saya itu data BPS. Jadi menurut saya kalau memang kemudian mereka terdampak, ya dampaknya besar sekali. Bisa nggak itu mungkin dibalik itu menjadi prioritas? Karena kan angkanya besar 74 gitu. Sejauh ini prakerja pun sudah mulai memasukkan prioritas pada sektor informal, Mas. Karena laporan sudah banyak. Yang terakhir mungkin dari asosiasi dari Jawa Barat, pengusaha pusat perbelanjaan, mereka menyampaikan juga angkanya mereka betul menutup pusat perbelanjaan karena memang PSBB dan juga social distancing-nya. Jadi mestinya memang itu akan menjadi prioritas. Baik, Mas. Yang kami harus sampaikan juga, kami tetap membahas itu Mas, dan dalam jangka waktu dekat memang ada rapat mengenai itu. Dan katanya hari ini bocoran katanya hari ini nih. Ya kita lihat aja Mas. Iya. Ya mudah-mudahan dipimpin Pak Presiden bisa semua tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Ya ini ya Mas Fajar, kita juga akan menerima lagi pemirsa, ada Bapak Setia Rahmat di Sidoarjo. Pak Setia, selamat pagi, silakan Pak. Selamat pagi. Langsung ya, gimana Mbak Indah? Ya, kita 2 minggu nggak kerja Mbak. Di rumah kan nggak ada penghasilan nih, dari pemerintah nggak ada bantuan apa-apa lagi. Bapak belum dapat ya Pak ya? Iya, bidang kerja usahanya apa sih Pak, kalau boleh tahu Pak? Hah? Kerja apa Bapak? Di Biskota Surabaya. Biskota Surabaya. Biskota Surabaya. Iya. Ya, jadi sudah dirumahkan tapi tidak digaji begitu Pak? Ya nggak digaji. Itu sudah 2 bulan lebih? Udah 3 minggu ini Pak. Oh, 3 minggu. Oke. Ini biasanya memang dibayarnya per bulan atau per hari Pak? Ya kan setoran nih Pak. Oke. Oh, setoran. Jadi karena memang tidak ada pemasukan sama sekali begitu ya? Ada bantuankah yang mungkin pernah dirasakan Pak Setio? Nggak ada sama sekali Mbak. Oke. Sudah menginformasikan ke, tadi kan sempat Mas Fajar mengatakan mungkin kalau untuk informal boleh langsung ke RT, RW dan nanti dilanjutkan begitu. Sudah ada belum pelaporan begitu dari Pak Setio? Sama sekali Mbak. Apa Pak, bisa diperjelas? Nggak ada sama sekali ya, di RT, RW nggak ada, di desa nggak ada. Tapi sudah berupaya menanyakannya kepada mereka-mereka itu Pak? Nggak ada ya sama sekali Mbak. Oke. Mas Fajar mungkin langsung ya bisa Terima kasih dijawab ya, Pak Setio, Terima ya. kasih Ya. Pak Setio. Ya, ini jadi Jawa Timuran kita Mas ya. Satunya. Ya, tentu itu jadi masukan buat kami bahwa teman-teman dari sektor ini, kalau Pak Setio ini adalah transportasi atau kru bus ya, kota. Apakah itu bis kotanya itu, kita tadi belum jelas beliau itu dari bis kota yang dari kegiatan pemerintah atau bis kota yang dari sektor private. Tapi kalau melihat model setorannya mungkin dari private. Private kayaknya ya Mas ya? Iya benar, kalau saya lihat ya. Tapi di dua-duanya memang harus diperhatikan juga. Saya sepakat bahwa Pak Setio seharusnya eligible juga atau layak untuk bisa mendapatkan bantuan sosial. Ya buat saya itu masukan Mas Arif dan Pak Ratih bahwa beberapa teman yang masukan sudah masuk, memang termasuk juga teman-teman dari kru atau awas dari angkutan transportasi. Iya. Jadi mungkin kita bisa pikirkan. Baik. Ya.
Ini kita masih menunggu lagi telepon di 021 4610322. Sudah tersambung ada Pak Pandapotan. Selamat pagi Pak Pandapotan. Wah, baik, terputus ya. Kita masih menunggu ya. Saya mau menanya ke Mas Fajar nih. Mas Fajar, kan kondisinya ada yang dirumahkan, ada yang di PHK, ada yang dirumahkan tidak digaji, ada yang memang dirumahkan dengan gaji tertentu. Mungkin nanti Mas Fajar bisa jawab mengenai apakah memang ada regulasi khusus yang mengatur perusahaan ini harus membayar berapa sih untuk karyawan dirumahkan atau karyawan di PHK begitu. Tapi ini sudah tersambung lagi dengan Pak Pandapotan nih Mas Fajar. Ya, ini di Pekanbaru ya, Pak Pandapotan. Selamat pagi. Ya, pagi. Ya. Silakan Pak. Pak, boleh dikecilkan suara televisinya Pak? Minta tolong Pak, dikecilkan suara televisinya Pak. Iya. Oke, silakan. Bapak bekerja atau berusaha Pak? Saya ini freelance Pak. Apa, bergerak di bidang apa Pak? Las. Las Pak ya? Iya, las. Oke, ini apa Pak? Sepi order atau tutup sama sekali gitu? Kita gini Pak, karena PSBB di Riau. Nah, jadi kan kita di sementara dirumahkan. Nah, jadi kita mengharapkan kepada pemerintah biar aturan-aturannya jelas kepada perusahaan. Dan karyawan pun harap juga mengerti kepada perusahaan dan pemerintah. Oke. Jangan hanya menuntut haknya. Harus kita juga membantu pemerintah di dalam menangani COVID-19 ini, Pak. Pak, PSBB di Pekanbaru berdampak kepada toko las Bapak, Pak? Iya. Baik. Terima kasih Pak Pandapotan di Pekanbaru atas waktunya. Ya, terima kasih Pak. Saya minta Mas Fajar menjawab yang Pak Pandapotan dulu deh, ya kan? Silakan Mas Fajar. PSBB berlaku, artinya kan sektor las ini mungkin sektor yang terdampak, artinya tidak dikecualikan. Kira-kira gimana nih? Ada solusi nggak dari pemerintah nih, Mas? Iya, tentu regulasinya adalah selama proses PSBB atau selama waktu PSBB itu memang regulasinya adalah regulasi yang terkait dengan PSBB itu sendiri, di mana sektor-sektor yang tidak dianggap prioritas itu memang harus menjadi tidak diharapkan untuk melakukan aktivitas seperti itu. Nah, konsekuensinya memang ada beberapa perlambatan mengenai pendapatan, ya, perlambatan mengenai order, pendapatan terkait dengan produksinya sendiri. Nah, dalam beberapa kasus, betul seperti disampaikan oleh Mbak Ratih, ada beberapa mekanisme yang dijalankan oleh perusahaan. Ada yang kemudian merumahkan, ada juga kemudian merumahkan tapi tidak dibayar. Ada yang merumahkan dibayar mungkin 10%, ada juga 20%. Dari pengalaman yang kami lihat, itu semua berdasarkan negosiasi yang terjadi antara pekerja atau perwakilan pekerja dengan perusahaan. Tentu dengan negosiasi yang sama-sama good faith, ya, dan saling percaya gitu. Ada banyak contoh baik di mana teman-teman pekerja kemudian seperti yang disampaikan oleh Pak Pandapotan itu mengerti betul kondisinya dari perusahaan, karena memang perusahaan juga menyampaikan dengan cara yang transparan. Sehingga regulasinya adalah regulasi yang dibangun antara kesepakatan kedua belah pihak. Jadi menurut saya bisa saja kemudian teman-teman itu saling berdiskusi apa yang terbaik dalam proses itu. Tadi kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Jarwo tadi, beliau sebagai pengusaha kemudian memikirkan pekerjanya dan mencarikan tahu bagaimana kemudian bantuan usaha untuk pekerjanya, dan kemudian selama itu belum ada beliau melakukan bantuan pada pekerjanya langsung. Harusnya memang pekerjanya itu kalau saya sampaikan tadi bisa mendapatkan bantuan sosial. Baik. Ya. Baik, terima kasih banyak Mas Fajar Dwi, tenaga ahli utama Deputi 3 dari KSP. Ya, kita tunggu hasil rapatnya, semoga ada kabar baik begitu ya Mas Fajar ya. Hari ini ya. Langsung ditunggu loh. Terima kasih banyak Mas. Jaga kesehatan selalu. Terima kasih.